Aku pun mengangguk, menyeret kakiku lebih cepat lagi untuk menyusul mereka yang berhenti sejenak menungguiku. Kuikuti derap kaki ibu yang tengah membarengiku. Namun saat hendak menyeberangi jembatan bambu, lambat laun raga mereka menghilang satu persatu, sungguh mirip sekali dengan adegan film. Seketika bulu kuduku berdiri, bingung melihat keadaan sekitar yang tiba-tiba menggelap. Aku nangendi iki? Kok peteng kabeh? Aku di mana ini? Kenapa semuanya terlihat gelap? Batinku penuh rasa takut. Sontak tubuhku seperti melayang dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti kapuk yang terbang dan terasa ringan. Dan anehnya, kali ini pandangan mataku yang semula hanya bisa melihat kegelapan, seketika bisa melihat cahaya berpendar, dan aku kini mendarat di suatu tempat yang tampak asing. Tampak sebuah lapangan yang luas sekali dan hanya ada aku satu-satunya orang yang ada di sana. Tenang no pikirmu, tenang no pikirmu. Tenangkan pikiranmu, sebuah bisikan lembut membuat hatiku terasa tenang dan damai. Entah kenapa emosiku yang semula berapi-api, lambat laun semakin memudar. Duh Gusti, iki ngimpi opo kenyataan? Ya Allah, ini sebenarnya mimpi apa kenyataan? Jeritku setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, keanehan itu semakin nampak. Sungguh sulit menentukan apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Dalam sekejap mata, semuanya kembali menggelap. Tiba-tiba aku terseok ke sebuah tempat yang terlihat seperti kubangan lumpur, lalu ku coba meraba sekelilingku. Kok ono kawat nang kene? Kok ada kawat di sini? Raungku sembari menangis. Kuraba sekenanya dengan kedua telapak tanganku. Hanya kawanan kawat berduri yang bisa kurasakan. Ya Allah, aku pengen balik. Ya Allah, aku ingin pulang, tangisku semakin menjadi. Seketika kurasakan sesuatu yang aneh, kaki kiriku yang semula sakit dan tak bisa melangkah dengan normal, tiba-tiba terasa tidak sakit sama sekali. Aku pun bangkit, mengangkat badanku yang semula tak berdaya. Aku kudu yeso golek dalan mulih. Aku harus bisa mencari jalan keluar, batinku meyakinkan diri. Kususuri kawanan kawat itu, menapaki tanah demi tanah yang kusadari itu adalah area persawahan. Logikaku semakin tersadar, bahwa aku sedang tidak bermimpi. Kuputari segala penjuru, namun nihil. Aku hanya berjalan memutar tanpa arah. Entah berapa lama aku berjalan ke sana, kemari, rasanya sudah berjam-jam lamanya. Namun, lagi tak ada rasa sakit di kakiku, aneh. Apakah mungkin aku sudah sembuh? Sekian lama memutar ke sana, kemari tanpa menemukan jalan pulang, aku pun menyerah, aku pun pasrah. Bermacam-macam pikiran buruk terus menghantuiku, aku takut, sangat takut. Ya Allah, tolonglah aku. Bisikku lemas. Keanehan kembali terjadi, semuanya kembali menggelap. Rasanya seperti ada yang sengaja memindahkanku dari satu tempat ke tempat yang lain. Kuraba sekeliling, hamparan dedaunan kering tergenggam di kulitku. Seketika ada tangan yang hendak mencekik leherku. Lambat laun cekikan itu semakin kuat, aku pun mulai kesulitan bernafas. Sakit. Nafasku mulai tersengal-sengal. Di tengah kejadian yang mencekam itu, kuusahakan dengan sekuat tenaga untuk mengucap kata istighfar. Astagfirullah. 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 Aku mulai lemas, sekujur tubuhku tak berdaya. Ibu. Sebuah teriakan suara anak kecil terngiang sangat jelas di telingaku, seperti suara Nina yang sehari-hari kerap memanggilku begitu. Ya Allah, Nina anakku, bagaimana nanti kalau aku mati? Siapa yang mengurus Nina? Ya Allah, selamatkan aku. Samar, terdengar suara adzan berkumandang. Lambat laun, semakin keras dan bersahutan. Seketika, tangan yang hendak mencekik leherku, perlahan mengendurkan aksinya. Di sisi lain, perutku tiba-tiba terasa sangat mual sekali, seperti sedang diaduk-aduk. Hueek. Setelah memuntahkan hal yang membuatku mual itu, tubuhku menjadi sangat lemah, kepalaku terasa berputar dan setelah itu aku tak ingat lagi apa yang telah terjadi. Mataku mulai terbuka sedikit demi sedikit meskipun belum begitu jelas. Kutatap sorot lampu yang bersinar dari atap rumah yang membuat mataku silau. Aku pun melebarkan indera penglihatanku, kulihat orang asing yang tengah mengerumuniku. Hal itu membuatku bingung setengah mati. Aku nangendi.
Aku di mana?" tanyaku panik. "Iki nang omahmu, Bu, ini di rumahmu, Bu," ujar seorang pria yang tak kukenal. Aku iki sopo? Aku ini siapa?" Aku mencoba bertanya, siapa tahu jawaban itu bisa membuat ingatanku kembali jelas. Orang tak ada yang menjawabku, mereka malah terlihat saling berbisik satu sama lainnya. Tiba-tiba seorang pria yang sedari tadi duduk di sebelahku, memberikanku segelas air putih. Ada rasa ragu untuk meminumnya, namun kerongkonganku terasa kering, lagi pula aku sangat haus. Lalu, kuteguk minuman itu hingga tak menyisakan setetes air pun. Menit pun berlalu, tak sengaja kulihat seorang anak perempuan yang tengah duduk bersama seorang lelaki muda. Ia hanya terdiam membisu dengan wajah yang penuh tanda tanya. Lambat laun, samar aku mulai ingat bahwa dia adalah Nina, anakku. "Enduk," panggilku pada gadis kecil itu. Gadis itu langsung beradu pandang dengan lelaki di sebelahnya. Ternyata lelaki di sebelahnya adalah Joko, anak lelakiku. Seketika aku mulai ingat jati diriku meskipun dengan kondisi kepala yang pusing luar biasa, tubuh yang lemas tak terkira dan rasa takut yang masih mencekam nadi. Suara bebisik dari orang sekitar yang terdengar mengucap syukur, membuatku menyadari bahwa apa yang telah kualami bukanlah sebuah mimpi. Dari situlah, kuceritakan kembali peristiwa yang telah menimpaku meskipun tak semuanya bisa kuungkapkan kepada orang di sekitarku. Beberapa hari pasca kejadian itu, Joko tengah mengeluhkan sesuatu kepadaku. "Bu, tiap tengah malam kok pompa airnya suka nyala sendiri?" Aku jadi kebangun tengah malam buat matiin pompa air terus, keluhnya kepadaku karena kamarnya lah yang paling dekat dengan area kamar mandi. Aku hanya terdiam, mencoba mencari jawaban aman agar Joko dan seisi rumah tak merasa takut. "Halah, paling kucing," jawabku acuh. Aku sebenarnya menyadari bahwa ada yang sedang jahil dan membunyikan saklar pompa air setiap jam 2 malam. Awalnya, anakku Joko mengira itu adalah perbuatan bapaknya yang pipis di tengah malam dan lupa mematikannya. Namun, lambat laun ia mulai menyadari bahwa itu bukanlah perbuatan orang seisi rumah karena beberapa kali, pompa air tetap berbunyi sendiri tatkala bapak Joko sedang tak ada di rumah dan yang lainnya sedang tertidur pulas. Perdebatan pun mulai terjadi, tak mungkin kucing bisa melompat setinggi itu untuk menghidupkan saklar. Lagi pula, jam berbunyinya selalu di waktu yang sama. Jika memang saklarnya rusak, lalu kenapa di siang hari pompa air tak pernah sekalipun hidup sendiri? Jujur aku memang tak bisa melihat wujudnya, namun aku bisa merasakan kehadirannya. Wes, gak usah dibahas, saklar rusak palingo, sesok ben didandani bapakmu, gak usah dipikir nih. Sudah, gak usah dibahas, saklarnya mungkin sedang rusak, besok biar dibenerin bapakmu, gak usah dipikirkan. Tukasku menengahi perdebatan Joko dan Nina yang terus mencurigai bahwa perbuatan usil itu adalah tangan jahil dari makhluk tak kasat mata. Semakin lama, tak ada lagi tangan jahil yang menghidupkan pompa air di tengah malam, karena seisi rumah sama sekali tak merasa takut dan tak memperdulikannya lagi. Pagi ini, persediaan minyak dan gula di dapurku telah habis. Biasanya aku akan menyuruh Nina untuk pergi ke warung. Namun, pagi ini tak ada siapapun di rumah. Joko sedang kuliah, bapak Joko sedang merumput, sedangkan Nina masih sekolah. Akhirnya, aku pun angkat kaki untuk pergi ke warung terdekat sendirian. Pelan kutapaki tanah menuju ke warung Mbak Ruroh, warung yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi warung yang cukup besar dan lengkap. Baru saja melangkah di teras warungnya, aku pun terhenti seketika. Badanku tiba-tiba bergidik, perutku terasa sangat mual padahal sebelumnya perutku baik saja. Aku merasakan sesuatu, ia merasakan ada sebuah ajimat penglaris yang digunakan oleh si pemilik warung. Aku mulai tak tahan lagi, badanku sudah tak bisa ditoleransi. Aku pun segera membeli apa yang aku butuhkan, lalu kembali ke rumah secepat mungkin. Pasca tragedi di sawah itu, aku menjadi orang yang sangat peka terhadap orang yang bersekutu dengan jin. Misalnya orang yang menggunakan aji penarik lawan jenis, penglaris, jimat penangkal bala, dan lain-lain. Oleh karena itu, tempat yang paling aku hindari adalah pasar dan tempat hajatan. Karena di sanalah terdapat energi besar yang bisa membuatku tubuhku menjadi lemah bahkan pingsan. Di balik semua itu, ada suatu hal yang aku syukuri. Kenapa? Karena aku tak bisa melihat wujud mereka. Andaikan aku bisa melihatnya, mungkin setiap waktu aku bisa pingsan beberapa kali.
Sudah 1 bulan lamanya pasca kejadian yang menimpaku terlewati. Kakiku pun berangsur membaik meskipun belum bisa berjalan dengan sempurna. Rasa peka dan sensitif terhadap hal mistis pun semakin memudar. Kehidupanku mulai terasa normal kembali. Namun, kejadian itu tetap menorehkan sesuatu yang membuatku seperti pikun dini. Pernah saat itu aku pergi ke pasar, lalu aku mampir ke rumah temanku sebentar. Ketika pulang, aku kebingungan karena tak menemukan kunci motorku. Sudah terlanjur mendorong motor ke sana, kemari lalu mencari bengkel agar motorku bisa berbunyi meskipun tanpa kunci, ternyata kuncinya ada di dalam tasku. Atau pernah saat aku berbelanja sesuatu tapi aku lupa membawanya pulang. Selinglung itulah aku sekarang ini. Suatu siang, Bapak Joko mengajakku untuk pergi bertandang ke acara nikahan tetangga desa. Lembaran uang berwarna biru pun kumasukkan ke dalam amplop. Aku dan Bapak Joko segera bergegas pergi setelah kami telah bersiap. Hiruk-pikuk para tamu undangan telah memenuhi tempat acara. Aku dan Bapak Joko pun beringsut mencari tempat duduk lalu menyantap makanan yang telah kami ambil dari barisan prasmanan. "Bu, amplop PND? Ojo lali diperiksa SIK, Bu, amplopnya mana?" "Jangan lupa diperiksa dulu," ujar Bapak Joko kepadaku. Aku pun segera merogoh tas selempangku, mencari amplop yang telah kuisi dengan uang kunjungan itu. Kutemukan sebuah amplop putih lalu kuperiksa isinya. Ternyata, amplop yang kubawa adalah amplop kosong. "Piye iki, Pak? Sing tak go jebul amplop kosong, gimana ini, Pak?" Yang aku bawa ternyata amplop kosong, jelasku dengan rasa sesal. "Lah piye tu, Ti? Mau wes embok-lebok nih amplop urung? Lah gimana sih, Ti? Tadi sudah kamu masukkan amplop belum?" tanya Bapak Joko dengan wajah penuh emosi. Rasa sesal seketika menggelayut, ternyata tak ada uang sepeser pun yang kubawa. Kulirik Mbak Yarti yang tadi datang ke sini berbarengan denganku. "Mbak, nuwun sewu sampean enduwe duit seket ewu ora? Nek ono tak silih SIK soale amplopku lali ora tak go." "Mbak, maaf, sampean punya uang 50.000? Kalau ada, mau saya pinjam dulu soalnya amplopku lupa nggak saya bawa." "Waduh, ora iti, aku mau ngowo cekelan 20.000. "Waduh, enggak ada Ti, aku cuman bawa pegangan 20.000. Ku hembuskan nafas penuh sesal, lalu setelah menjalani perdebatan kecil dengan Bapak Joko, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil amplop yang tertinggal. Sedangkan Bapak Joko menunggu di tempat hajatan, dengan pertimbangan akulah yang mengetahui di mana letak amplop kunjungan itu berada. Aku pun segera menaiki motorku menuju ke rumah. Saat melewati jalan berbatu, tiba-tiba rok gamisku masuk ke dalam jeruji ban belakang motorku, hingga membuat tubuhku tertarik ke bawah. Sontak aku pun terkaget, hingga tak sengaja tanganku menyentuh gas secara kuat dan membuat lilitan gamisku semakin menjadi. Aku pun terjatuh dan terseret sejauh kurang lebih 8 meter bersama dengan motorku. Ada satu hal yang jelas sekali terlihat di mataku. Seseorang dengan sosok wanita berparas cantik dan muda, mendongakkan leherku ke atas agar kepalaku tak menimpa bebatuan, lalu ia pun merangkul tubuhku seketika saat aku mengalami kecelakaan itu. Semuanya berjalan begitu cepat. Aku pun berpikir, mungkinkah ia sengaja melakukannya untuk menolongku? Entahlah. Sosok itu dalam sekejap mata telah menghilang saat orang yang lewat datang menolongku. Dan benar saja, kecelakaan itu sama sekali tak menimbulkan luka serius. Hanya sedikit luka goresan di kakiku. Padahal secara logika, terseret dengan motor seperti itu pasti akan membuat kepala dan badanku terluka sangat parah. Lagi aku bersyukur. Jika memang sosok itu dihadirkan Tuhan untuk menolongku, aku hanya bisa berucap, terima kasih.